Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oke, Tan Yun tidak bisa menahan tangis. Siap tuan. Setelah jatuh ke dalam ingatan singkat, Dewa Prasejarah berkata dengan marah. Tuan, di zaman abadi, Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme terkutuk, dengan sengaja mengeluarkan isu, mengatakan bahwa Anda berada di benua hukuman surgawi, yang merupakan kehidupan terakhir dari reinkarnasi. Untuk membuat Anda benar-benar mati, mereka menyuruh untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Bawahan dan Dewa Liar pada waktu itu juga menduga bahwa ini adalah jebakan, tetapi demi keselamatanmu. Jadi Dewa Liar dan aku memanggil semua dewa sukumu yang masih hidup dan turun ke alam bawah melindungi benua hukuman surgawi. Namun, apa yang membuat bawahanmu dan para dewa liar sedih adalah bahwa para dewa lain yang telah mengikutimu takut mati. Pada akhirnya, hanya bawahan dan dewa liarmu yang memimpin para dewa raksasa dan dewa liar ke benua hukuman surga, memulai pertarungan. Pada titik ini, murid-murid dewa primordial yang berlinang air mata memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Tuan, dari sini kita dapat melihat bahwa para dewa dari sukumu sebelumnya telah mengkhianatimu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit, jangan khawatir tentang itu, para dewa yang pernah mengkhianatiku, aku akan membunuhnya di masa depan. Lanjutkan. Siap tuan, Tuan Dewa Biadab berkata dengan nada sedih, dengan bawahan dan dewa liar memimpin dua suku dari alam bawah para dewa raksasa, jadi ada pertempuran pertama antara para dewa di zaman kuno di benua hukuman surgawi. Petik 2. Dalam pertempuran itu, dewa raksasa dan dewa liar menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan dewa liar Anda yang paling setia, mati. Mendengar kematian dewa liar, Tan Yun mengangkat bahu dan memejamkan mata, air mata menetes tak terkendali. Tuan, dewa liar sedang sekarat. Sebelum dia mati, dia memberitahu bawahan. Jika dapat melihatmu suatu hari, dia akan memberitahumu untuknya, mengatakan bahwa dia kasihan padamu, dan dia tidak bisa menemanimu melawan surga lagi. Ia ingin meminta Anda untuk memaafkannya. Ia terus meneriakkan nama Anda sampai ia menelan nafas terakhirnya. Tan Yun gemetar dan hanya bisa merintih. Tan Yun menangis, dia sedih, sangat sedih, kesedihan melanda hatinya, mengikis setiap saraf dalam dirinya. Tan Yun menangis, aku tidak marah. Tuan, itu juga mengatakan bahwa jika ada kehidupan setelah kematian, itu masih ingin menjadi bawahan Anda yang paling setia. Saya harap Anda setuju. Suara Dewa Prasejarah bergetar sangat buruk. Dan aku juga, aku sangat ingin memilikinya, menemanimu berkeliling, tapi bawahan mengecewakanmu. Kamu awalnya menamai bawahanmu immortal, berharap bawahanmu akan hidup selamanya dan menjadi tangan kananmu. Namun, bawahanmu tidak kompeten. Sekarang mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihatmu. Mohon maafkan mereka. Jika Anda bersedia, bawahan Anda memiliki kehidupan setelah kematian dan akan selalu bersama Anda. Aku bersedia, aku bersedia. Tan Yun menangis. Tuan, jangan sedih, Dewa Prasejarah menangis dan berkata, suaranya buru-buru, Tuan, bawahan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Anda, tetapi tidak ada waktu. Tuan, setelah akhir pertempuran pertama para dewa di zaman kuno, bawahan memimpin dewa raksasa yang masih hidup dan dewa liar untuk tinggal di benua hukuman surgawi. Sampai, dua anjing tertinggi berusaha untuk menghancurkan benua hukuman surgawi, dan bawahan memimpin dua suku dewa raksasa untuk bertarung dengan mereka, dan akhirnya mati bersama mereka. Sebelum bawahan meninggal, menempatkan larangan di sini, dan memasukkan 11 pedang ilahi yang kamu gunakan dan dengan 11 atribut. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, immortal, mengapa hanya ada 4 pedang di sini sekarang? Tuan, akan dibicarakan bawahan selanjutnya, mata penuh dengan rasa bersalah. Bawahan khawatir bahwa 12 pedang ilahi dicuri,
jadi mengeluarkan darah dan air mata untuk membuat larangan. Bawahan juga khawatir akan menyakitimu setelah kamu datang, jadi mengurangi kekuatan larangan menjadi kurang dari 1 miliar. Namun, apa yang tidak pernah terpikir oleh bawahannya adalah bahwa sekitar 80.000 tahun yang lalu, 11 pria kuat dari alam fana datang. Mereka dengan paksa memasuki larangan dan mencuri 8. Hanya 4 pedang ini yang tersisa. Tuan, bawahan minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghibur, keabadian, jangan salahkan dirimu, itu bukan salahmu. Cahaya merah melesat keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi pedang suci Huowu yang tergantung di depannya. Dewa prasejarah kaget, Tuan, mengapa Huowu ada di tangan Anda? Bawahan ingat, 80.000 tahun yang lalu, Huowu dicuri oleh 8 orang. Keabadian, ceritanya yang panjang. Setelah Tan Yun menjawab, pada saat ini, dia menyadari bahwa bukan hanya leluhur abadi yang memasuki jurang dewa pemakaman, tetapi ada 10 orang lainnya. Tan Yun buru-buru bertanya, Immortal, apakah kamu ingat nama 11 orang? Serta penampilan mereka, Tuan. Meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 11 orang itu, saya masih ingat penampilan dan nama mereka. Hanya saja bawahan tidak mengetahui identitas mereka. Setelah Dewa Primordial berbicara dengan marah, tiba-tiba, kekosongan di depan Tan Yun berubah menjadi penampilan 11 pria tua. Dewa Primordial menggertakkan giginya dan memperkenalkan satu persatu, Tuan. Lelaki tua botak ini bernama Zhuge Xiuyuan. Orang tua pendek ini bernama Ruyan Leizhen. Orang tua kurus dan tinggi ini bernama Huang Fuling Qiao. Tiba-tiba, Tan Yun menyela, keabadian, tunggu. Pada saat ini, ada sedikit pemahaman di mata Tan Yun. Bukankah Huang Fuling Qiao nenek moyang Huang Fu Shengzong? Sebenarnya, dia pernah ke sini sebelumnya. Tan Yun mengerutkan kening. Ruyan Leizhen. Penguasa Sekte Abadi adalah Ruyan Wuji, mungkinkah adalah leluhur dari Sekte Abadi? Tan Yun langsung bertanya, Immortal, Ruyan Leizhen ini, yang mencuri Huowu. Iya Tuan, ini orangnya. Berkata dengan nada yang semangat. Saya mengerti, Zhuge Yu adalah penguasa istana jiwa saat ini, jadi Zhuge Xiuyuan sangat mungkin menjadi leluhur istana jiwa. Tan Yun menatapnya dengan wajah cemberut, keabadian, lanjutkan. Siap Tuan, dia tersentak dan berkata, Tuan, 8 tetua yang tersisa adalah Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, Mugu Feng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Kili Ruksu, dan Si Hong. Rukong, Zhongwu. Huang Fulingqiao, ini adalah Patriark Huang Fu Shengzong saya, tetapi Huang Fulingyun, apa hubungannya dengan Patriark? Apakah mungkin orang di dinasti suci Huang Fu? Dan Tuoba Chen Yuan, apakah itu 4 dinasti suci besar, yang terkuat dari dinasti suci Tuoba 80.000 tahun yang lalu? Dan Nangong Chongsu, juga kekuatan besar dinasti suci Nangong 80.000 tahun yang lalu. Selain itu, Mu Gufeng, Tang Zanfeng, Kili Ruksu, Si Hong Rukong, dan Zhongwu, siapa mereka? Karena mereka dapat datang ke jurang maut bersama dengan 3 leluhur kuno pegunungan Tianpo. Tan Yun memikirkan ini, dan berkata dengan bingung, benua hukuman surgawi memiliki 4 dinasti suci, Huang Fu, Tuoba, Nangong, dan Tang Zun, dan yang pernah digantikan oleh Tang Zun adalah dinasti suci Mufeng. Mungkinkah Huang Fulingyun, Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, dan Mu Gufeng terkait dengan 4 dinasti suci? Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan, setelah kembali ke Huang Fu Shengzong, dia bertanya kepada Mu Mengyi apakah dia tahu tentang Mu Gufeng. Pada saat yang sama, tanyakan kepada Nangong Ruksue, apakah dia tahu siapa Nangong Chongsu. Dan yang lain, Tan Yun bermaksud untuk menanyakan kepada Master Sekte Tantai Xuanzong. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya mengalir dengan sedikit kecemerlangan, ternyata sektenya sendiri, Huang Fu Shengzong,
memiliki pedang sucinya. Sepertinya perjalananku masih panjang jika aku ingin mendapatkan pedang suci dari Sekte Sage Huangfu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu untuk mengambil pedang sucinya, itu akan lebih sulit, mereka pasti akan menganggap sebagai harta karun. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan 7 pedang ilahi yang tersisa. Siapa yang tidak memberikannya, aku akan membunuhnya. Untuk saat ini Tan Yun bisa memperbaiki pedang terbang dengan 11 atribut sekaligus untuk melakukan seni pedang Dewa Hongmeng. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kekuatan sebenarnya dari seni pedang ini, Anda masih harus menemukannya sesegera mungkin, pedang ilahi Hongmeng. Immortal, apakah kamu tahu bahwa pedang besar, yang memiliki 11 atribut, diambil oleh siapa? Tan Yunmu bertanya. Kembalilah ke Tuan, jika tidak salah ingat, itu seharusnya diambil oleh Zhuge Xiuyuan. Immortal tidak yakin, dan berkata dengan malu, Tuan, pedang ilahi lainnya ada di tangan orang tua tertentu, bawahan tidak tahu. Zhuge Xiuyuan seharusnya menjadi leluhur istana jiwa. Mata Tan Yun suram, aku akan membalas Zhuge Yu, cepat atau lambat aku akan menghancurkan istana jiwa. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dewa raksasa tampak sedih dan terengah-engah, Tuan, bawahan tidak bisa bertahan, bawahan akan pergi. Tan Yun mengesampingkan semua keraguan, air mata berkilauan di mata bintangnya, keabadian, Tuanlah yang meminta maaf padamu dan membuatmu mati karena aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan, Anda adalah Tuan kami yang baik. Untuk bertarung sampai mati demi Anda, bawahan Anda mati dengan baik, dan mereka mati dengan sukarela. Oh, omong-omong, Tuan, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, mereka masih ditekan di alam dewa sekarang, ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat menyelamatkan mereka. Tuan, sejujurnya, bawahan mengagumi Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Setelah diselamatkan oleh Anda, mereka dapat menemani Anda untuk bertarung dan membunuh musuh, tetapi bawahan tidak memiliki kehormatan ini. Mendengar ini, air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya, Immortal, Xiao Jin dan Xiao Mo sudah mati. Apa, Tuan, apa yang kamu katakan? Dewa raksasa menelan air matanya. Oh, Tan Yun menghela nafas, dan dengan jujur mengatakan kepada Immortal tentang perang ketiga para dewa di zaman kuno. Dewa primordial diliputi kesedihan. Itu memikirkan banyak hal, dan berpikir untuk pernah memimpin 4 klan besar dengan Master Dewa Liar, Master Dewa Naga Emas, dan Master Dewa Naga Ajaib, mengikuti pertempuran Tan Yun melawan surga, sampai Tan Yun naik ke Hongmeng. Masa lalu itu seperti angin, seolah baru terjadi kemarin. Tiba-tiba seperti mimpi, sekarang sudah mati. Dewa raksasa berteriak dengan sedih, 3 saudara tua, aku tidak menyangka kalian semua mati. Kekacauan tertinggi, Xiyuan tertinggi, aku membencimu, membenci semua dewa yang mengkhianati tuanku. Setelah raungan, sosok dewa raksasa menjadi semakin samar, seperti asap berasap yang menghilang di antara langit dan bumi. Menatap Tan Yun yang menangis dan berkata, Tuan, bawahan akan pergi. Sebelum bawahan pergi, bawahan ingin memasukkan kolam spiritual Anda ke dalam kolam spiritualku dan membantu Anda menerobos ranah. Iya, setelah Tan Yun menyeka air matanya dan menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terisak, abadi, tunggu. Setelah itu, Tan Yun segera melihat ke belakang, menunjuk ke kera iblis yang tampak sedih, dan berkata, abadi, itu adalah murid iblis kecil, dan telah diwarisi oleh iblis kecil itu. Benarkah? Hebat, hebat. Dewa raksasa liar bersemangat dan tertawa dengan air mata. Tan Yun segera melepaskan singa naga emas dari tas binatang buas, yang tidak sadarkan diri, dan memberitahu dewa raksasa bahwa Xiao Jin telah menerima singa naga dewa sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata itu, dewa raksasa menatap Tan Yun dan menangis dengan gembira, Tuan, ada kera iblis dan singa dewa naga emas untuk menemani Anda,
dan bawahannya mati dengan tenang. Hanya saja satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa melihat hari ketika kamu berhasil membalas dendam. Setelah itu, sosok dewa raksasa berkedip, dan itu jelas di ambang kehancuran. Itu segera berlutut dalam kehampaan dan membungkuk kepada Tan Yun, "Tuan, keabadian pergi, hati-hati." Keabadian. Tan Yun menangis, dewa prasejarah segera runtuh, berubah menjadi kekuatan ilahi yang dominan yang menembus kehampaan, menembus ke tengah alis Tan Yun, dan mengalir ke kolam Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan aliran energi murni yang memenuhi seluruh kolam spiritual. Dia menekan kesedihannya dan memerintahkan, "Kera tua, saya ingin segera mundur, Anda lindungi saya." Tan Yun duduk bersila, merasakan kekuatan gaib yang agung di kolam spiritual, dan mencoba membengkak kolam spiritual menjadi berkeping-keping. Dia sakit kepala dan mulai berlari untuk kesempurnaan agung jiwa janin. Pada saat ini, dalam kolam spiritual Tan Yun, kekuatan suci liar dan jejak kekuatan spiritual emas muda, seperti awan emas, berkumpul menuju rahim spiritual kering yang ke-10. Cairan rohani. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan spiritual di awan emas terjalin dengan jejak kekuatan ilahi yang dominan, 10 kali lebih cepat dari Tan Yun sebelumnya, dan meleleh menjadi 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Setetes cairan spiritual keemasan pucat, seperti badai hujan, jatuh ke mulut ke-10 rahim spiritual. Sesaat kemudian, cairan roh di mulut ke-10 rahim roh sudah penuh dan berkilauan. Ban cair. Cairan spiritual di dalam rahim tampaknya telah memberi kehidupan padanya, dan mulai berputar, dan setelah beberapa saat, memadat menjadi bentuk cair manusia yang duduk bersila. Kemudian, cairan humanoid membeku dengan sangat cepat, dan hanya dalam 3 hari, itu benar-benar berubah menjadi jiwa janin Hongmeng persis seperti Tan Yun, bergerak di rahim ke-10. Segera, saat janin kering yang seperti sumur menghilang, jiwa janin Hongmeng ke-10 membuka matanya yang dalam dan kacau. Kekacauan memudar, dan mata berubah menjadi keagungan. Pada saat ini, 10 jiwa janin Hongmeng berada dalam bentuk melingkar bersila di kolam spiritual, yang berarti bahwa Tan Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk mencapai kesempurnaan agung dari tahap ke-9 jiwa janin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.